Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM 19010460033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tipe-tipe penelitian. Nah, tipe-tipe penelitian ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama berdasarkan goal of research, yang kedua berdasarkan sifat data dan teknik analisis, yang ketiga berdasarkan lokasi atau tempat, dan yang keempat berdasarkan sifat keilmuan. Nah, yang pertama berdasarkan goal of research, penelitian ini terbagi menjadi 4, yakni penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif, dan penelitian eksperimen. Sementara berdasarkan sifat data dan teknik analisis, penelitian ini terbagi menjadi 3, yakni penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian kombinasi. Berdasarkan lokasi atau tempat, penelitian ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, penelitian lapangan, yang kedua, penelitian perpustakaan, dan yang ketiga, penelitian laboratorium. Berdasarkan sifat keilmuan, penelitian terbagi menjadi 3, penelitian ilmiah, penelitian non-ilmiah, dan penelitian semi-ilmiah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya jelaskan mengenai penelitian berdasarkan goal of research. Penelitian ini terbagi menjadi 4, yakni penelitian eksploratif. Yang pertama, penelitian eksploratif. Nah, ini merupakan penelitian penjajakan berhubungan dengan pertanyaan apa. Biasanya tentang masalah baru dan belum diketahui sebelumnya. Contohnya, kita meneliti rob. Nah, dalam meneliti rob ini, kita harus mengetahui nih, apa sih rob itu, kayak gitu. Apakah rob itu berbentuk air atau berbentuk pasir ataupun apa, seperti itu. Nah, yang kedua adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, kita harus mengumpulkan informasi mengenai fenomena dengan apa adanya, menguji hipotesis dengan menggambarkan apa adanya tentang variabel, fenomena, dan keadaan. Contohnya adalah meneliti ciri-ciri rob tadi. Rob itu cirinya seperti apa sih? Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah penelitian eksplanatif. Nah, penelitian ini bertitik pada pertanyaan mengapa, berisi argumentasi sebab-sebab, bukti-bukti, dan alasan-alasan. Contohnya, meneliti sebab-sebab rob. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi rob? Sebelumnya apa yang terjadi? Seperti itu. Yang keempat adalah penelitian eksperimen. Biasanya variabel bebas di dalam penelitian eksperimen ini dimanipulasi oleh peneliti untuk kepentingan prediksi dan mengembangkan inovasi. Contohnya adalah memprediksi luas wilayah yang terkena rob. Nah, tidak mungkin kan kita sebagai peneliti melakukan pengukuran wilayah mana saja yang terkena rob, berapa meter seperti itu, berapa kilometer seperti itu kan. Karena tentu waktu yang kita butuhkan itu sangat lama untuk melakukan itu. Oleh karena itu kita perlu memprediksi berapa sih luas wilayahnya, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah penelitian berdasarkan sifat data dan teknik analisis. Nah, di sini penelitian terbagi menjadi 3, yakni penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian kombinasi. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini menekankan pada kualitas fenomena, yakni makna yang ada di balik kejadian, peristiwa, atau gejala yang muncul tersebut, menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bisa kita lakukan dengan cara survei langsung ke tempat tersebut. Caranya kita bisa mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Tuh. Untuk yang kedua adalah penelitian kuantitatif, merupakan proses penelitian menggunakan data berupa angka dengan analisis statistika dengan logika matematika, menggunakan pola pikir deduktif yang berusaha memahami fenomena berdasarkan konsep-konsep yang bersifat umum untuk menghasilkan konsep-konsep bersifat khusus. Bertujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang berupa angka-angka. Nah, cara kita sebagai peneliti untuk mencari untuk bagaimana caranya penelitian kuantitatif ini bisa dengan menggunakan analisis statistika. Selanjutnya adalah penelitian kombinasi. Nah, merupakan penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, dalam penelitian ini kita sebagai peneliti juga mensurvei wilayah tersebut, lalu setelah itu kita juga mengumpulkan data berupa angka-angka dengan cara statistika tersebut. Oke, untuk selanjutnya agar lebih jelasnya saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin tentang perbedaan konseptual antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ya, unsur pembeda berdasarkan hasil. Untuk metode kuantitatif, hasilnya itu nomotetik atau generalisasi. Untuk metode kualitatif itu hasilnya ideografik atau spesifik. Nah, unsur pembedanya adalah logika. Untuk metode kuantitatif menggunakan positivistik. Nah, untuk yang kualitatif menggunakan fenomenologis. Berdasarkan pola pikirnya nih, kalau metode kuantitatif menggunakan pola pikir deduktif, kalau metode kualitatif menggunakan pola pikir induktif. Itu adalah beberapa poin perbedaannya, masih banyak lagi nanti bisa dibaca ya. Untuk selanjutnya adalah penelitian berdasarkan lokasi atau tempat. Nah, ini terbagi menjadi 3, yakni penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, dan penelitian laboratorium. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan. Biasa juga disebut studi kepustakaan karena objek pengkajiannya di perpustakaan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan terbuka secara umum, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan di masyarakat pesisir. Nah, yang ketiga adalah penelitian laboratorium. Adalah penelitian yang dilakukan di ruangan tertentu, yaitu laboratorium, untuk melakukan uji coba atau riset sesuatu. Selanjutnya adalah penelitian berdasarkan sifat keilmuan. Nah, penelitian ini terbagi menjadi 3, penelitian ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah yang ditulis secara sistematis menggunakan bahasa prinsip-prinsip ilmiah. Contohnya adalah laporan penelitian. Dalam laporan penelitian, penyusunannya itu sangat-sangat rapi karena dia itu sistematis tadi, memang peraturannya seperti itu. Nah, untuk yang penelitian semi ilmiah adalah penelitian yang menyajikan fakta umum dan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret dan formal. Contohnya artikel, opini, dan lain-lain. Nah, dalam artikel itu yang kita tulis di dalamnya itu berupa fakta umum yang benar-benar terjadi, tetapi penulisannya tidak sesistematis laporan penelitian tadi.
Nah, sedangkan yang ketiga adalah penelitian non ilmiah, adalah penelitian yang didasarkan pada fakta pribadi si peneliti. Makanya penelitian ini biasa bersifat subjektif ya, berpihak pada orang. Contohnya adalah novel, drama, cerpen, dan lain-lain. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.